kelihatan kan? Oke. Hari ini mau ada yang presentasi? Kita mulai dulu ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suaranya nggak kedengeran ya? Dengar apa kedengaran? Coba. Tadi kedengeran ya tadi? Jelas Pak, jelas. Jelas ya. Baik, hari ini ada yang mau presentasi? Atau belum siap? Pascal, gimana? Kamu mau presentasi nggak? Belum siap, Pak. Baik, kalau Siapa duluan, Sal? Enggak gua dong. Oke. Tidak ada. Baik, hari ini kita akan lanjutkan diskusi kita terkait ini ya, apa namanya, trapo ya. Kalau kemarin kan bagian-bagian trapo, sekarang ini terkait efisiensi, perbandingan rasionya ya. Oke. Sudah terlihat belum? Materinya sudah terlihat? Mas Nandang? Masih folder. Belum Pak, masih ini. Belum ya. Oke, saya coba ulangi lagi. Kalau sekarang udah ya? Nah, udah Pak. Oke. Kemarin kan kita sudah diskusi terkait trapo juga ya. Bagian-bagian trapo, sana ada bushing, ada tangkinya, ada core-nya, ada winding-nya ya, ada tap changer-nya. Oke, untuk saat ini kita akan lanjutkan diskusi terkait transformator. Nah, ini sering diulang-ulang ya. Dasar konversi energi elektromagnetik ya. Nah, ini terkait trapo ini melalui medan magnet terjadi konversi energi dari energi listrik menjadi energi magnet, kemudian energi. Nah, ini antara motor sama generator ya. Tapi kalau trapo itu listrik, medan magnet, listrik juga lagi ya. Ini kerja transformator yang berdasarkan induksi elektromagnetik menghendaki adanya gandeng magnet. Gandeng magnet itu karena ada inti daripada trapo antara rangkaian primer dan sekunder. Nah, ini gandeng magnet ini berupa inti besi ya untuk melakukan flux bersama. Nah, ini di sini. Nah, kalau ini kemarin mungkin sudah sedikit disinggung ya pada pertemuan yang lalu. Ini belitan primer dan ini sekunder. Jika ini dikasih tegangan listrik maka akan muncul flux. Nah, kemudian adanya inti itu mengalir flux bersama ini, maka akan terinduksi di belitan sekundernya dan akan muncul medan magnet dan akan muncul juga ini ya tegangan, dan kalau ada tegangan ini karena ada tahanan maka akan muncul daya. Ini gambaran sederhana bagian trapo ya. Ini sederhana penggambaran sederhananya, simpelnya. Kemudian dalam bidang elektronika ya, trapo juga sebagai gandeng
impedansi antar sumber dan ban untuk memisahkan satu rangkaian dari rangkaian lain. Nah, untuk menghambat arus searah sambil tetap melakukan atau mengalirkan arus bolak-balik antara rangkaian. Nah, ini berdasarkan frekuensinya, ini transformator dapat dikelompokkan, ada yang pakai 50 sampai 60, ini yang normal ya. Dan ada frekuensi pendengaran, dan ada juga menggunakan frekuensi radio ya. Oke, kalau masih ingat mungkin trafo dibagi berapa macam secara ini. Masih ingat Mas Nandang kemarin kita itu? Masih Saya ingat? kemarin nggak masuk. Iya. Oke. Iya, shift 2. Kal, masih ingat ya Kal? Kemarin Ada, Pak. macam tipe trafo secara umum. Ada ingat, Pak. Nggak ingat ya? Lupa berarti. Oke, ini nah, dalam bidang teknik tenaga listrik, penggunaan transformator dikelompokkan menjadi 3 ya. Ada transformator daya, transformator distribusi, dan transformator pengukuran. Nah, ini transformator daya ini untuk tegangan yang tinggi ya, di atas 20 kV ke atas ya. Di atas 400 volt lah. Mungkin dia di atas tapi biasanya di atas 20 kV. Nah, ini kemudian yang kedua ada sebenarnya yang kedua ini transformator distribusi, biasanya 20 kV ke bawah. Kemudian juga ada transformator pengukuran. Nah, kira-kira untuk apa fungsinya ini transformator pengukuran? Untuk pengukuran ya, kan untuk pengukuran ini. Nah, ini transformator pengukuran ada pengukuran arus dan juga ada pengukuran tegangan ya. Oke. Nah, kemudian berdasarkan cara melilitnya, kumparan pada inti dikenal 2 macam ya. Ada 2 macam transformator, yaitu tipe inti dan tipe cangkang. Nah, ini tipe inti, jadi apa namanya? Inti melingkupi belitannya ya, jadi ada belitannya ini sisi primer, ini sisi sekunder. Tapi tipe cangkang kebalikannya, yang melingkupi itu adalah belitannya. Nah, ini tapi intinya seperti itu. Oke. Ini prinsip kerja transformator ya, keadaan tanpa beban. Jadi bila kumparan primer suatu transformator dihubungkan dengan sumber tegangan, ini ya, P1, yang sinusoida akan mengalirkan arus primer I0, ya ini I0, yang juga sinusoida, dan dengan menganggap belitan N1 reaktif, murni, ya, maka I0 akan tertinggal 90 derajat, karena dia itu induktans ya, dari tegangan. Nah, seperti ini. I0 tertinggal 90 derajat. Kemudian arus primer I0 akan menimbulkan flux ya. Jadi kalau belitan dikasih arus, maka akan ada flux. Nah, flux yang sepasa dan juga berbentuk sinusoidal. Ini flux maksimum dikali sinus omega T. Apa WT ya. Nah, ini ketika ini ada flux, maka tadi ya, yang sisi sekundernya akan terjadi flux juga dan akan membangkitkan tegangan. Karena ini ada tahanan atau ada induksan, maka akan muncul juga arus. Nah, kalau ada tegangan, ada arus, maka akan timbul daya. Nah, flux yang sinusoida ini akan menghasilkan tegangan induksi ya.
E1 berdasarkan hukum Faraday. E1 sama dengan means N d flux per dt. Nah, ini kalau dijabarkan nanti harga efektifnya E1 sama N1 dikali 2pi dikali F dikali flux maksimum dibagi akar 2, maka akan ketemu 4,44 N1 ini belitan primer ya, dikali F dikali flux max. Nah, pada rangkaian flux bersama tadi menimbulkan E2 ya, sama E2 pun akan besarnya sekitar 4,4 kali N2 ya. Kalau tadi E1 maka belitannya belitan primer juga, tapi kalau dia tegangan di E2 maka ini pengalinya juga N2 juga ya. Sehingga nah ini namanya rasio ya. Disebut perbandingan transformasi ya. Kalau menurut standar itu deviasinya tidak boleh kurang, kalau tidak boleh lebih dari 0,05. Ya, 0,05. 5%. Ini ya. Nah, dengan mengabaikan rugi, tahanan, dan adanya flux bocor, maka E1 dibagi E2 sama dengan P1 dibagi P2, ini sama tegangan juga ya. Sama dengan N1 dibagi N2. Nah, ini namakan perbandingan transformasi. Nah, sebenarnya nanti kalau dibandingkan dengan I, maka terbalik ya kalau I. Berarti kalau I2 per N2. Sorry, I2 per I1. Nah, oke. Nah, berdasarkan jumlah lilitan primer dan sekunder, trafo ada 2 jenis. Nanti kalau ada yang mau bertanya, silakan diinterrupt aja saja ya. Mungkin bisa di woro-woro Mas Askal, yang lain kayaknya belum pada kemana itu? Atau sudah masuk semua ya? Pak. Udah Pak, sudah masuk semua tuh. Ya, oke. Ada 9 orang. Oke. 9 orang plus yang izin ya. Totalnya berapa ya? Total semua mahasiswa Pak. Ya. Ada 15. 15 ya. Berarti yang izin berapa itu? Yang izin 5 orang. 6 orang Pak. Oke. Oke, ini kita lanjut ya. Berdasarkan jumlah lilitan, nah transformator dibagi 2, step up dan step down ya. Nah ini yang step up, ciri-cirinya adalah transformator yang mengubah tegangan rendah tegangan bolak-balik rendah menjadi menjadi tinggi ya. Kan namanya juga step up ya. Berarti merubah tegangan yang rendah ke tinggi ya. Nah, itu ciri-cirinya itu. Yang pertama. Yang kedua, mempunyai lilitan sekunder yang lebih banyak. Ya, lilitan sekunder yang lebih banyak. Jadi pada step up menaikkan tegangan dari rendah ke tinggi, kemudian belitan sekundernya lebih banyak daripada belitan primer.
NS lebih besar daripada NF ya, NP ya. Nah, untuk yang nomor 2, jenis transformator step down. Nah, step down ini kebalikannya. Kalau step down kalau tadi merubah tegangan rendah ke tinggi, kalau step down ya pastinya dari merubah tegangan bolak-balik tinggi menjadi tegangan rendah. Nah, kemudian sama jumlah lilitan kumparan primer lebih banyak daripada jumlah lilitan sekunder. Itu ingat-ingat ya ciri-cirinya. Oke. Nah, kemudian ini efisiensi trafo. Nah, transformator ini mempunyai efisiensi yang sangat bagus ya. Saya izin minum. Hampir efisiensinya bisa 99% lebih ya. Jadi efisiensinya sangat bagus dibandingkan mungkin motor ya. Kemudian nah ini perbandingan daya listrik keluar dengan perbandingan daya listrik yang masuk pada transformator. Ya, efisiensi itu adalah perbandingan daya listrik yang keluar dibandingkan dengan daya listrik yang masuk. Jadi P out dibagi P in ya. Nah, P out ya ini nih, daya listrik keluar P out dibagi daya listrik masuk P in. Atau dalam arti kata lain P out itu biasanya sekunder, P in itu primer. Nah, oke. Pada transformator ideal efisiensinya 100%, itu ideal. Tapi kenyataannya kan di dunia ini nggak ada yang ideal, ya nggak? Ya nggak, Mas Nandang? Ya, Pak. Mas Aris, benar nggak? Di dunia ini ada nggak yang ideal? Ada ya. Mesti ada, Pak. mesti ada kekurangannya ya, ada apa namanya? Ya, mesti ada kurangnya lah. Nggak mungkin 100% apa namanya sempurna. Nah, trafo pun ini tidak ada yang 100% ideal, tapi dalam teorinya itu ada, tapi kenyataannya tidak. Ya, mesti ada rugi-rugi. Rugi-rugi yang muncul. Ya kayak Kospi itu yaitu rugi-rugi ya. Yaitu misalkan sampean masang listrik 1300 kPa itu mesti nggak dapat tuh 1300 ya. Paling 1100 sudah bagus. Nah, ya itu tadi pada kenyataannya efisiensi trafo 100. Hal ini karena sebagian energi terbuang menjadi panas, ya ada rugi-rugi. Kalau apa namanya besi atau kumparan dikasih listrik kan tidak semuanya transformasi menjadi daya, tapi ada yang jadi panas juga. Nah, nanti di belakang akan ada pembahasan rugi-rugi. Nah, ini rumus daripada efisiensi trafo ya. Efisiensi sama dengan P out dibagi P in ya, dikali 100%. Oke. Nah, ini. Oke, ini kemudian ada transformator arus ya. Ini transformator pengukuran ya. Nah, jadi arus beban yang besar dapat diukur hanya dengan menggunakan alat ukur ampermeter yang tidak terlalu besar. Jadi misalkan ada arus besar. Nah, gimana supaya bisa diukur? Ya, maka harus digunakan trafo arus ya. Diturunkan. Berarti trafo arus itu berarti
step down ya, menurunkan arus. Nah, karena di lain hal spesifikasi alat ukur ya itu tidak besar ya. Mungkin kalau untuk ampere tuh bisa sampai 5 gitu. 10 lah paling. Ya. Nah, ini cara menghitung I di sisi primer sama dengan N di sekunder dibagi N di primer dikali arus sekunder. Nah, ini trafo arus mempunyai kumparan primer dengan jumlah belitan yang sedikit. Kumparan sekunder terdiri dari jumlah belitan yang lebih banyak ya. Tadi ingat kalau sekunder lebih banyak kan itu ya step down. Kalau di sini kebalik berarti kan primer. Nah ini kalau tadi kan trafo itu kalau belitan sekundernya lebih banyak daripada belitan primer, maka itu step up ya. Ini kebalikan karena harus kebalikan memang. Nah, trafo ini akan menaikkan tegangan dan menurunkan arus. Ya. Menaikkan tegangan, menurunkan arus. Ya, step menaikkan tegangan berarti step up ya. Tuh, step up dan menurunkan arus. Nah, ini sama. Nah, jadi jika trafo mempunyai rasio arus primer ke sekunder 100/5, 100 banding 5, maka trafo akan menaikkan tegangan 20 kali dan menurunkan arus 1/20 dikali harga sebenarnya. Tadi ya. Ini kalau trafo rasionya seperti ini, ya. Maka untuk mencari harga arus yang sebenarnya, arus saluran sama dengan rasio transformasi, ya kan, dikali pembacaan alat ukur. Gitu. Rasionya berapa ini? 20 kali pembacaan alat ukur berapa misalkan. Misalkan ini pakai arus alat ukur 2 ya. 2 pembacaannya misalkan. Maka 2 dikali 20 berarti berapa? 40 ya. Macam itu. Nah, kemudian untuk transformator tegangan, ya, transformator tegangan pada dasarnya merupakan trafo biasa ya, sama ya. Tapi mempunyai rasio transformasi yang sangat teliti, karena itu yang sama untuk pengukuran ya. Rasio tegangan biasanya mengubah tegangan tinggi menjadi tegangan rendah. Nah, kalau tadi step up, kalau ini step down ya. Misalnya pada sebuah instalasi listrik, tegangan 20 kV menjadi 100 volt, tegangan rendah pada sisi sekundernya dapat dipakai untuk keperluan pengukuran atau maupun proteksi ya. Jadi trafo pengukuran baik arus atau tegangan itu tujuannya satu untuk pengukuran juga untuk proteksi ya. Nah, ini contoh trafo tegangan. Ya, jadi untuk mengetahui arus primer sama dengan N1 dibagi N2 dikali P2 ya. Oke. Kita lanjut. Nah, ini dengan adanya trafo arus dan trafo tegangan maka akan dapat dilakukan pengukuran daya. Nah, kalau arus daya itu tegangan dikali arus ya, maka akan terjadi akan muncul daya.
Nah, ini trafo arus dan trafo tegangan. Maka ini pengukuran daya ya. Ini contoh soal. Nah, sebenarnya saya akan menambahkan sedikit ya terkait rugi-rugi. Ya, ini saya tambahin ya. Rugi ini rugi di trafo. Yang pertama ini kalau secara umum no load losses, no load. Ini terjadi pada kumparan ya. Rugi akibat inti. Nah, sebenarnya di sini juga ada rugi histeresis ya. Ada rugi eddy current. Saya akan bahas cuma 2 saja. Ini rugi load losses. Ini biasanya rugi akibat kumparan. Nah, sebenarnya ada lagi rugi ini ya, sisa. Namanya stylosis. Saya tulis saja deh. Ini stylosis. Ada juga eddy current losses. Ada 5 rugi histeresis. Oke, nanti tapi yang akan kita bahas di sini aja ya. Nah, akibat kumparan itu, tapi nanti pada soal mungkin saya kita keluarkan yang rugi ini aja, rugi kumparan ya, yang bisa dihitung. Rumusnya adalah I kuadrat kali dengan R ya. Oke, mungkin itu pembahasan malam hari ini. Nanti ini di UAS saya keluarkan ya. Ada ini pertanyaan? Pak, boleh ke slide 6, Pak? Slide 6. Slide 6. Iya, Pak. Nih. Nah, itu. Ya. Nah, ini fungsinya lilitan ini gimana ya, Pak? Perbedaannya itu. Tipe jangkang dan tipe inti. Ya. Tipe ya ini tadi. Kalau tipe inti, intinya yang melingkupi belitan ya. Tapi kalau tipe cangkang atau cell type, belitan yang meliputi intinya gitu.
Sebenarnya fungsinya sama. Cuma ini aja beda model cara melilitnya saja. Nah, ini biasanya digunakan banyak sistem di Jepang. Kalau ini biasanya di Eropa. Ya. Kalau fungsinya sama, jadi inti ini untuk mengalirkan flux. Ya. Mengindukkan flux ya. Nah, ini gandeng magnet tuh ini. Ini juga sama. Ya. Nah, dia akan terjadi induksi. Oke, Gitu. baik Pak. Terima kasih. Oke. Ada lagi? Tinggal 5 menit lagi. Silakan. Satu orang lagi mungkin. Silakan. Ada? Ini minggu depan harus ada yang presentasi ya, karena waktunya sebentar lagi. Tapi baru berapa orang coba yang presentasi? Saya belum minggu depan, Pak. Siapa? Siapa? minggu Aris. depan semua. Nggak apa-apa. Kita berarti minggu Aris, depan. Pak. Minggu depan izin Pak, shift 2. Ya. Aris, Pak. Daftar, Pak. Minggu depan, Pak. Oke, boleh. Sudah ngirim presentasinya ya, Mas Aris? Iya, Pak. Baru kemarin saya kirim, Pak. Oh ya. Tadi saya lihat di email ada. Iya, baik. Ini baru yang presentasi 1, 2, 3, 4, 5. Baru 5 orang. Kalau di list saya ada 17 orang nih. Nah, berarti kan kalau 5, 12 orang lagi. Nah, Ya minggu depan Pak. Daftar. ya, Nandang sama Mas Aris ya. Oke. Mas Nandang udah ngirim presentasi. Belum Pak, ntar saya kirim Pak. PLT biomas ya. Ya, biomasa Oke. Pak. Oke, kalau Mas Aris PLTA Pak. PLTA ya? Ya. Oke, baik. Kalau sudah tidak ada lagi, saya cukupkan ya. Ini materi ini insya Allah keluar di UAS ini ya. Baik, kalau gitu saya tutup ya. Terima kasih atas kehadirannya di kesibukannya. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dan kelancaran semua urusan kita. Dan kemudahan rezeki ya. Yang belum dapat jodoh, mudah-mudahan dapat jodoh secepatnya. Amin ya Allah, amin. Amin ya Allah. Semangat Amin, ya, Al. Allah, amin. Semangat Baik. Pak, ini semangat banget ini Pak. Ya. Kalau jodoh semangat banget ya. Cilok Pak. Baik, terima kasih. Sekali lagi, saya mohon maaf. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat some ya, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak Arif. Hey.